Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan juga hadirat jamaah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Jamaah rahimanallah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan kesempatan terkhusus bertemu bulan Sya'ban. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban, dan semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan kembali untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang tentunya tidak asing bagi kita semua. 9 hari kurang lebih ke depan, tidak asing bagi kita akan keutamaannya, kemuliaannya. Kalau boleh kami memberikan perumpamaan, Ramadan itu ibarat musim panen. Sebagaimana seorang petani tentunya menunggu musim panen agar petani bisa termasuk petani yang sukses, yang ikut panen raya. Ada 2 hal pokok yang perlu dia siapkan, yaitu bibit dan juga lahan. Maka petani akan berusaha mencari bibit yang terbaik, mencari bibit yang paling berkualitas. Ketika sudah mendapatkan bibit yang terbaik, yang paling berkualitas, maka tentunya dia akan memperhatikan lahannya. Apalah arti bibit yang terbaik kalau tidak ditanamkan, disemai pada lahan yang terbaik? Apalah artinya bibit berkualitas nomor 1 kalau lahannya gersang, tidak subur, tidak dibersihkan dari segala macam tumbuhan-tumbuhan pengganggu, maka tidak akan tumbuh. Sejauh mana lahannya subur, ya sejauh itu bibit pun akan menumbuhkan pohon dan membuahkan hasil. Sebagaimana kita di bulan Ramadan nanti, yang saya tadi sampaikan, musim Ramadan itu ibarat musim panennya. Dan iman yang ada di dalam hati kita itu ibarat bibitnya. Maka insya Allah kita semua punya bibit. Kita semua sudah memiliki bibit-bibit yang terbaik. Kita semua punya iman di situ insya Allah. Tinggal tentunya kita memikirkan lahannya, agar bibit keimanan tadi mampu membuahkan amal perbuatan, mampu membuahkan ketaatan, terkhusus selama di bulan Ramadan. Lahannya apa? Lahannya adalah hati kita masing-masing. Lahannya adalah kalbu kita masing-masing. Sehingga menjadi hal yang terpenting dalam menyambut datangnya Ramadan adalah menyiapkan hati kita, membersihkannya dengan berbagai macam kotoran dosa dan kemaksiatan. Sudah 11 bulan yang lalu kita meninggalkan Ramadan, dan 11 bulan pun banyak kita gunakan untuk terkadang melanggar larangan Allah, terkadang meninggalkan perintah Allah,
terkadang kita hiasi lisan kita dengan berbagai macam kedustaan, perkataan yang tidak bermanfaat. Belum lagi kita gunakan anggota tubuh kita, mata kita, pendengaran kita untuk hal-hal yang Allah murkai dan seterusnya. Itu semua adalah tanaman pengganggunya yang akan mengganggu tumbuhnya bibit keimanan, sehingga tidak bisa tumbuh, tidak bisa membuahkan amal perbuatan. Maka jamaah rahimallahu wa iyyakum, mengawali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini mengingatkan bekal yang terpenting, bekal yang terbaik untuk menyambut datangnya Ramadan yang tinggal hitungan hari, 9 hari kurang lebihnya. Maka siapkan hati kita dengan taubat tentunya. Hanya taubatlah yang mampu membersihkan hati kita. Seolah-olah taubat itu adalah cara mengolah lahannya, membersihkannya, menyianginya dan lain sebagainya, agar nanti benih yang kita tanam pun tumbuh subur sehingga menghasilkan amal perbuatan di bulan Ramadan. Jamaah rahimanallah wa iyyakum, hari ini kita akan masuk nama-nama Allah yang berikutnya, mengkaji Asma'ullahi al-Husna. Jikalau sebelumnya kita sudah mempelajari Al-Azim, Al-Kabir, maka hari ini mungkin kita akan langsung membahas 3 nama Allah sekaligus, yaitu Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al. Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali. 3 nama yang merupakan nama-nama Allah yang paling indah, nama-nama Allah yang paling sempurna. Yang ketiga nama ini memiliki arti yang sama. Adapun dalil bahwa Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali itu merupakan nama Allah yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah 255 yang sering kita hafal, ayat kursi, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Ayat kursi, wa huwal ali, dialah Allah yang al-ali. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah 255 bahwa al-ali itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama Allah Al-A'la juga disebutkan dalam surat yang semua kita hafal, dalam surat Al-A'la ayat pertama. Napa Pak? Sabbihisma rabbikal a'la. Kembali disebutkan Al-A'la. Sabbihisma, sucikanlah nama Tuhanmu yaitu Al-A'la. Maka Al-A'la juga termasuk salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Al-Muta'al juga disebutkan dalam firman Allah dalam surat Ar-Ra'du ayat 9, yaitu firman-Nya, Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'ali. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'ali. Dialah Allah yang alimul ghaib, maha tahu terhadap perkara gaib, wasyahadah maupun perkara yang nampak, yang zahir. Dialah Allah al-kabir dan dialah Allah al-muta'al, al-muta'ali. Maka Bapak Ibu jamaah rahimanallahu wa iyyakum, dari beberapa contoh ayat ini, meskipun masih banyak yang lain, namun kita ingin meringkas saja beberapa ayat yang menunjukkan akan nama Allah Subhanahu wa ta'ala
Al-Ali dalam Al-Baqarah 288, Al-A'la dalam Al-A'la ayat pertama, dan juga Al-Muta'ali dalam surat Ar-Ra'du ayat 9. Berdasarkan ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita tanpa diragukan lagi bahwa Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali itu nama-nama Allah. Maka konsekuensinya kita tidak boleh menggunakan nama ini untuk selain Allah. Bolehnya kalau kita sandarkan diri kita kepada Allah, jadilah Abdul Ali, boleh. Abdul A'la, boleh. Abdul Muta'ali, boleh. Pernah dengar enggak, Pak? Nama Abdul Ali? Belum ada ya di masyarakat kita ya. Abdul A'la enggak ada juga. Abdul Muta'ali enggak ada. Ya, maka boleh itu sebenarnya, karena itu semua nama Allah. Maka tadi konsekuensinya nama-nama ini tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Tidak boleh kita menamakan seseorang dengan Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali, tidak boleh. Kalau Ali, boleh tidak Ali? Boleh. Ali bukan nama Allah. Ali, Al-Ali kan ada perbedaan di huruf alif lamnya. Kalau Aliyun boleh. Kalau Al-Ali tidak boleh. Tapi kalau Abdul Ali silahkan boleh. Kalau Bapak bingung pengen cari nama yang terbaik menurut syariat, menurut aturan, menurut dalil, tapi juga pengen yang enggak sama. Kalau Abdullah itu kan mungkin banyak kan itu. Abdurrahman juga mungkin banyak. Tapi kalau Abdul Ali sudah nama terbagus, disandarkan kepada Allah, namun belum ada di situ. Abdul Ali, Abdul A'la, Abdul Muta'ali. Jamaah rahimanallah wa iyyakum, setelah kita mengenal bahwa Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'ali nama Allah, yang lebih penting sekarang adalah apa arti Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'ali. Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'ali itu dari akar kata yang sama. Sama-sama berasal dari kata ulu yang artinya tinggi. Maka Al-Ali maha tinggi, Al-A'la, Al-Muta'ali pun demikian juga. Itu kalau terjemahannya secara umum. Terjemahannya untuk nama-nama Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali, semuanya artinya adalah maha tinggi. Terus apa arti maha tinggi? Kan itu. Kalau terjemahan itu kan ringkas, maha tinggi sudah. Belum menjelaskan kepada kita makna yang sebenarnya. Maka arti yang sebenarnya, arti Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali bagi Allah itu adalah Al-Ali berarti maha tinggi dalam segala hal. Kan maha. Kalau Al-Ali ya berarti Allah itu maha tinggi mutlak, betul-betul maha tinggi, itu pun dalam segala hal. Artinya benar-benar itu tidak ada yang menandingi sama sekali. Hanya Allah lah zat satu-satunya yang tinggi. Kemudian dalam segala hal, maksudnya mencakup tinggi zatnya satu, mencakup tinggi kedudukan dan sifatnya dua, dan juga mencakup tinggi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah arti Al-Ali, itulah arti Al-A'la, dan itulah arti Al-Muta'ali. Maha tinggi tersebut tinggi mencakup 3 hal. Tinggi secara zat. Maksud zat apa berarti? Maksud zat itu ya zatnya Allah tinggi. Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang di atas Allah. Allah yang maha, yang paling tinggi. Semua makhluk itu di bawahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bersemayam di atas arsy dan di atas seluruh makhluknya. Makanya Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah Allah yang maha perkasa, yang berada di atas seluruh makhluknya. Itulah arti tinggi. Tinggi secara zat. Berbeda dengan mereka orang-orang yang memandang Allah di mana-mana. Allah bisa di karpet, Allah bisa di bawah, Allah bisa. Na'udzubillah min dzalik. Akidah Ahlussunnah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi zatnya. Dan banyak ayat, banyak tahlil yang menunjukkan bahwa zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi. Misalnya ketika Allah berfirman, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy. Yunus ayat 3. Sesungguhnya Tuhan kalianlah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah bersemayam di atas, menunjukkan Allah tinggi. Tentunya jangan dibayangkan kayak apa, bagaimana, tidak boleh. Kita yakin Allah maha tinggi. Demikian juga yang kedua, Allah juga maha tinggi kedudukannya. Maha tinggi kedudukannya. Maksudnya bagaimana? Ya Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah. Allahnya satu-satunya zat yang tidak ada yang menandinginya. Itulah adalah arti maha tinggi kedudukan Allah. Manusia, kalau kita hidup di desa, kedudukan yang tertinggi ya kepala desa. Tapi setinggi-tingginya kepala desa masih ada lebih tinggi lagi. Ada Pak Bupati, pemimpin kabupaten, ada lebih tinggi lagi. Itu namanya kedudukan. Itu namanya kedudukan. Hatta sampai presiden sekalipun namanya kedudukan. Memang kedudukan tertinggi di kita, di Indonesia, pemerintahan kita presiden misalnya. Tapi masih ada lebih tinggi lagi. Bahkan presiden saja bisa saja diturunkan kan gitu ketika memang ada sebabnya. Menunjukkan bahwa manusia itu tidak ada yang tertinggi kedudukannya. Karena semua terbatas, sampai seandainya ada raja sekalipun, khalifah sekalipun yang memimpin seluruh dunia dalam satu kepemimpinan misalnya, tetap dia dibatasi oleh usia, menunjukkan tidak tertinggi dia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi kedudukannya, tidak ada satupun makhluk ataupun yang lain yang menandingi ketinggian kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi arti Al-Ali yang harus kita yakini, Allah maha tinggi zatnya, di atas. Yang kedua, kedudukan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah itu yang paling tinggi. Itu arti yang kedua. Arti yang ketiga adalah kekuasaan Allah lah yang paling tinggi. Jadi kalau kita bicara Allah Abdul A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la, yang harus tertanam dalam hati kita, Allah tinggi zatnya, Allah kedudukannya, kehormatannya paling tinggi, dan kekuasaan Allah juga yang paling tinggi. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun dari makhluk Allah, dari yang terkecil sampai terbesar makhluknya Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mengalahkan, menandingi saja tidak bisa, menyamai saja tidak bisa, memiliki sedikit sifat Allah aja tidak bisa. Itu arti tinggi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sekali perintah Allah berikan, perintah pasti terwujud. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Itulah arti tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia nggak ada. Presiden sekalipun, pemimpin tertinggi di negeri kita, punya keinginan, tapi tidak mungkin semua keinginannya terwujud. Kayak kita juga, pemimpin kepala keluarga di rumah, laki-laki misalnya, punya keinginan, tapi tidak mungkin semua keinginan kita terwujud. Bahkan perintah saja belum tentu dilaksanakan semua. Itulah manusia, terbatasnya di situ. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin terkumpul 3 macam sifat ini, maha tingginya Allah, tinggi zat, tinggi jabatan, kedudukan, kemuliaan Allah, keagungan Allah, dan tinggi kekuasaannya Allah, itu tidak terkumpul kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terkumpul kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia mungkin bisa punya jabatan tertinggi, tapi belum tentu kekuasaannya tertinggi. Bisa enggak, Wak? Dia punya jabatan tertinggi tapi kekuasaannya belum tentu tertinggi. Ya kayak di negeri kita ini misalnya, jabatan tertinggi ya presiden, tapi apakah berarti semuanya bisa terwujud tanpa ada kesepakatan dari DPR, dari MPR? Kan tidak bisa. Menunjukkan bahwa jabatan oke, tertinggi, tapi kekuasaan belum tentu. Bahkan yang lebih parah lagi, kadang justru bukan pemerintah, justru partai seringkali yang lebih tinggi misalnya kekuasaannya. Itu contoh bahwa manusia, makhluk lemah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan tiga-tiga yang tadi. Zatnya Allah maha tinggi, keagungan, kedudukan Allah paling tinggi, dan juga kekuasaan Allah paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada kekuasaan Allah, paling besar, paling kuat. Itulah arti Al-Ali, Al-A'la, dan juga Al-Muta'ali. Jadi kalau kita membaca firman Allah tadi, harusnya terbesit 3 makna tadi. Kita baca ayat kursi, wala ya'uduhu hifduhuma wa huwal aliyyul azim. Tanamkan Allah Al-Ali.
Ketika kita baca sabbihisma rabbikal a'la pun sama. Bahkan ketika antum sujud, apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la. Lihat, menunjukkan kepada kita bahwa al-a'la itu artinya tadi. Sehingga ketika seseorang itu sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang al-a'la, maha tinggi. Maka harusnya kita sadar betul Allah tinggi zatnya, saya paling rendah, nempel tanah di situ. Allah tinggi kekuasaannya, saya manusia tidak punya kekuasaan sama sekali. Allah maha tinggi jabatannya, kedudukannya, kemuliaannya, saya nggak punya sama sekali. Maka diharapkan ketika seseorang sujud, lihat bagaimana rahasia yang luar biasa. Saat sujud bacaannya subhana rabbiyal a'la. Itu bukan kebetulan. Itu bukan kebetulan, kok kebetulan bacaan subhana rabbiyal a'la, enggak, itu semua sudah Allah atur. Sudah Allah setting. Sudah Allah tetapkan sejak kita belum ada. Namanya sholat, sujud, bacanya itu. Kenapa enggak subhana rabbiyal karim? Kenapa enggak subhana rabbiyal rahman? Kan al-a'la itu kan nama Allah. Bisa al-karim, ar-rahman, ar-rahim, al-aziz, al-ghaffar, at-tawwab, al-wahid, al-warith, al-kabir. Kok nggak ada subhana rabbiyal kabir? Kenapa? Ya tadi, ini semua sudah aturan Allah, sudah diatur sedemikian rupa. Saat seseorang di posisi terendah, saat seseorang pada posisi paling hina, sujud itu kan posisi paling hinanya seseorang. Gimana kepala yang kita hormati, kepala yang kita muliakan, orang nyentuh saja kita marah. Begitu, kita nyentuh saja kita marah. Ada orang yang ganggu kepala kita, kita marah. Kepala yang kita hormati, yang kita jaga, tidak rela digunakan untuk mainan, ternyata nempel pada tanah di situ. Itu kan posisi di mana manusia terendah, terhina. Karena manusia saat itu di posisi paling hina, paling rendah, pas kalau bacanya subhana rabbiyal a'la, kamu itu terendah, lihat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar betul-betul melahirkan ketundukan yang totalitas, agar melahirkan ketakwaan yang luar biasa, agar melahirkan bagaimana hamba itu ya hamba, layaknya budak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya pesan kenapa ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Bapak Ibu jamaah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian setelah mengetahui dua hal, satu al-ali, al-a'la, dan al-muta'ali, nama Allah berdasarkan hadis ayat-ayat yang telah kita baca. Yang kedua, kita juga mengetahui arti al-ali, al-a'la, al-muta'ali secara umum maha tinggi. Secara detail, tinggi zatnya, tinggi kedudukan Allah, dan maha tinggi kekuasaan Allah. Yang ketiga, buah keimanan apa, amalan apa yang harus kita wujudkan. Ini yang terpenting lagi.
Orang bisa baca subhana rabbiyal a'la, orang bisa baca sabbihisma rabbikal a'la, orang bisa baca wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bahkan mungkin sering kita baca, sering kita dengar. Tapi pertanyaannya, ketika mendengar ayat-ayat tadi menyebutkan nama Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali, itu betul-betul menyentuh hati kita dan melahirkan amalan apa tidak? Kalau belum, ya berarti PR buat kita, karena tujuan kita mempelajari nama Allah bukan sekedar hafal, bukan sekedar tahu, bukan sekedar paham, tapi mampu mengamalkan ibadah yang terkandung di dalam nama-nama Allah tadi. Itu tujuan utamanya. Orang boleh hafal, diucapkan setiap kali, setiap saat, bahkan mungkin dilakukan, tapi kalau tidak menghasilkan perbuatan amal soleh, ya sama saja bohong. Ya sama saja bohong di situ. Makanya Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah, yang sempurna. Fad'uuhu biha. Berdoalah, beribadalah kepada Allah dengan nama ini. Itu target kita. Apa saja ibadah yang bisa kita wujudkan ketika mendengar nama Allah ini, Al-A'la, Al-Ali, Al-Muta'ali? Yang pertama adalah kita semakin tunduk kepada Allah, semakin menghinakan diri di hadapan Allah yang diiringi dengan kecintaan, pengagungan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tunduk dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti tunduk, hina di hadapan Allah, itu adalah betul-betul menerima aturan Allah tanpa bertanya. Betul-betul melaksanakan perintah-perintah Allah tanpa menunggu ini hikmahnya apa, kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti itu, secara umum ataupun secara khusus. Ketika Allah mengatakan hayya 'alas shalah, itu panggilan Allah, perintah Allah. Maka kalau kita mengenal nama Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali, segera itu namanya tunduknya di situ, taatnya di situ. Ya sebagaimana kita dapatkan di dunia ini, bagaimana seorang pemimpin dan bawahannya. Kalau seorang bawahan betul-betul menyadari bahwa pemimpinnya itu pun memiliki jabatan tertinggi dan punya kekuasaan tertinggi di lembaga tersebut, bahkan tempat kantornya pun ya tertinggi, maka orang akan tunduk. Jabatan tertinggi, kekuasaan, dia mampu memutuskan segala hal, dia yang memutuskan. Kalau di perusahaan misalnya, yang memutuskan diterima tidaknya, dipecat tidaknya seseorang, dia. Jabatannya tertinggi, kekuasaannya tertinggi, maka saya yakin karyawan pun tidak berani main-main sama dia. Dia akan tunduk, disuruh apapun mau. Tapi kalau ada seorang pemimpin jabatan tinggi tapi kekuasaan tidak punya, dia punya jabatan,
Tapi kekuasaan untuk memutuskan terima, tidak, pecat, tidak, dia nggak bisa, nggak punya hak di situ. Ya otomatis ketundukannya berkurang, enggak? Berkurang. Itu di lingkungan kita manusia, yang mana kejabatannya saja terbatas sebenarnya, kekuasaannya saja terbatas sebenarnya, terbatas oleh perusahaan itu saja. Karena itu perusahaan A, dia punya jabatan tertinggi di situ, ya hanya di perusahaan itu, tidak bisa di perusahaan yang lain. Dia punya kuasa di situ, ya terbatas hanya perusahaan di situ. Manusia saja yang jabatannya terbatas oleh perusahaan tertentu, kekuasaannya terbatas oleh perusahaan tertentu, karyawannya tunduk, patuh. Fitrah manusia seperti itu. Apalagi kalau betul-betul dia mampu meyakini dan menyadari, memahami arti Al-Ali bagi Allah. Mau ngapain coba? Kalau di dunia mungkin dipecat dari perusahaan A, bisa pindah perusahaan yang lain. Lah kalau kita dipecat dari dunia, mengungsi kemana, Wak? Ke bulan miliknya Allah, pergi, gak ada tempat. Kalau perusahaan masih, perusahaan aja yang terbatas saja kekuasaannya, dan masih ada kesempatan lain nyari perusahaan yang lain, rata-rata tunduk patuh pada pemimpin tertinggi di situ. Apalagi kalau di dunia militer, masya Allah lebih tunduk lagi. Diancam mutasi aja sudah takut, mereka tunduk akhirnya. Itu dunia. Kenapa itu terwujud? Karena mereka menyadari betul siapa pemimpin mereka, maka melahirkan ketundukan. Kalau ada di sebuah perusahaan kok nggak tunduk pada pemimpinnya, ya berarti ada dua kemungkinan. Ini si karyawan nggak paham kedudukan si pemimpin, atau memang pemimpinnya nggak punya wibawa. Itu, maka ibadah yang pertama, kita harus semakin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Dalam ibadah, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau zikir, semua itu perintah Allah, tunduk kerjakan. Mau dalam masalah perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, semua itu ketetapan Allah. Ketika Allah mensyariatkan sesuatu kok seperti ini, ya zakat misalnya, kenapa zakat hanya pada hewan ternak? Pertanian itu buah-buahan yang hasilnya lebih banyak. Ternak pun terbatas, hanya kambing, unta, sapi. Itu yang ternak lele, ternak ikan, kalau dipanen juga lebih banyak misalnya hasilnya. Itu yang panen, misalnya panen padi sama panen lombok, kira-kira yang petani lombok sama petani padi, kalau panen besaran mana Pak untungnya? Kalau pas sama-sama laku tentunya rata-rata lombok kalau pas laku mahal itu, tapi nggak kena zakat misalnya. Semua saya katakan sami'na wa ata'na, itu aturan Allah. Kalau kita belum paham hikmahnya, tunduk, mau paham, tidak paham, kalau yakin itu aturan Allah, bismillah. Tunduk itu bentuk tunduk seperti itu. Paham, tidak paham, taat dulu. Tanpa menafikan setelah itu pengen belajar, memahami hikmahnya, silahkan, boleh. Tapi pertama kali perintah Allah, iya, ini dalilnya, iya, bismillah. Yang kedua, buah yang kedua adalah semakin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rendah diri
dan rendah hati sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sombong, tidak menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan perintah Allah, mengagungkan larangan Allah, ridha dengan hukum-hukum Allah, baik hukum-hukum qadari maupun hukum syar'i. Ketetapan Allah ada dua. Ada ketetapan terwujud, pasti terjadi, ada ketetapan syar'i. Apa bedanya? Ya kayak musibah atau pembunuhan misalnya. Pembunuhan itu adalah ketetapan Allah yang qadari, artinya ketetapan bahwa itu terjadi. Tapi apa Allah mencintainya? Tidak. Jadi Allah itu menakdirkan sesuatu, tidak semuanya Allah senangi, tidak semuanya Allah cintai. Secara umum yang baik pasti Allah takdirkan terjadi dan Allah cintai, dan semua yang buruk tidak Allah cintai, tapi bisa Allah takdirkan itu terjadi. Kita dalam menyikapi dua ini, kalau sadar dan yakin Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali, harus ridho dua-duanya. Kita sedang mendapatkan musibah misalnya, adanya pencurian. Mungkinkah pencurian terjadi tanpa seizin Allah? Enggak mungkin. Apakah berarti Allah mencintai pencurian? Tidak. Tapi terjadi, itu namanya takdir Allah seperti itu. Maka kita harus tetap menerima, ini takdir Allah. Allah takdirkan adanya pencurian, bahkan mungkin kita jadi korbannya, ada hikmahnya di situ. Ada tujuan yang terbaik di situ. Itulah arti tawadhu bagi Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal yang terkesan membuat kita sedih, terkesan sesuatu yang tidak kita cintai, tidak sukai, bismillah, takdirnya Allah. Pasti ada hikmah terbaik, ada nasihat terbaik yang ingin Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, buah manis berikutnya dengan beriman kepada nama Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali adalah tidak sombong di bumi ini, serta menghindari perbuatan zalim, menyakiti orang lain. Terkhusus mereka yang Allah berikan jabatan, terkhusus mereka yang Allah berikan kekuasaan, kepemimpinan, baik tingkat terendah dalam keluarga, sebagai ayah atau sebagai ibu, kan Allah berikan kepemimpinan di situ. Maka kalau kita laki-laki, sadarlah ketika kita membaca wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim, setinggi-tinggi apa kita jadi pemimpin keluarga, Allah Maha tinggi. Maka jangan sampai menyakiti keluarga kita, menzalimi keluarga kita. Itu konsekuensinya mengenal nama Allah Al-Ali dalam lingkungan keluarga. Dan yang lebih tinggi sama, mau RT, mau RW, mau kepala desa, mau bupati, mau gubernur, sampai presiden sekalipun, itu semua harus betul-betul sadar Allah Maha tinggi. Kamu wahai manusia, setinggi apapun jabatanmu, itu tidak akan menandingi tingginya Allah. Maka jangan sombong, jangan berbuat lalim, jangan berbuat zalim, jangan takabbur, jangan menghina, jangan menyakiti orang-orang yang di bawahmu. Dan ini tentunya banyak terjadi. Orang ketika Allah berikan jabatan, Allah berikan amanah jadi pemimpin, rata-rata ya sebagian menggunakan kekuasaannya untuk berbuat zalim, mumpung berkuasa di situ.
Dan itu tidak akan terwujud kalau dia betul-betul meyakini Allah Maha Al-Ali, Al-A'la, dan Al-Mutta'ali. Karena setinggi apapun jabatan dia rendah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut hanya kepada Allah. Dia tidak punya rasa takut kepada makhluk sama sekali, selama dia benar tentunya. Dia takut hanya kepada Allah. Maka hatinya betul-betul takut hanya kepada Allah, tidak kepada manusia, apalagi kepada hal-hal yang semu, hal-hal yang tidak nyata, kepada hantu dan lain sebagainya. Enggak ada. Ngapain dong dia lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kalau memahami Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Mutta'ali, dia betul-betul takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudah terwujud atau belum itu? Ya, sudah terwujud atau belum itu? Maka orang mukmin tidak kenal takut kepada manusia selama memang dia benar, selama dia berbuat baik di situ. Kalau dia berbuat salah ya beda lagi, tapi kalau selama dia benar, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin pergi kemanapun santai, nggak takut sama sekali. Bahkan betul-betul orang-orang yang betul-betul hanya takut kepada Allah, nggak takut sama hewan-hewan pun nggak takut. Kita lihat para ulama itu, masya Allah, ulama dari Mesir misalnya, ditangkap oleh raja saat itu, kemudian singa diberikan, tidak diberi makan beberapa hari. Kia ulama ini dimasukkan ke kandang singa, belas tidak ada gemetarnya sama sekali. Dan ini kisah nyata ada di beberapa kitab Syiar Alamin Nubala misalnya, kisah-kisah para ulama, para imam, bagaimana keberanian mereka. Singa satu kandang, dan anehnya singanya pun tidak makan ulama tadi, saya lupa namanya. Lihat, tidak bentar. Kenapa? Itu orang-orang yang betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun lindungi dia. Ya, antum jangan coba-coba masuk kandang singa, ya kita imannya di mana nih? Kita tidak bisa menyamai mereka. Yang terakhir, buah manis yang terakhir adalah kita harus mensucikan Allah dari segala hal yang mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala perkara yang mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun, baik yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang, misalnya membuat tandingan bagi Allah, Allah punya anak, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan seterusnya. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua tidak boleh. Bapak Ibu jamaah rahimanallahu wa iyyakum, itu mungkin kajian dan pembahasan kita pada kesempatan hari ini. 3 nama namun aslinya satu makna, maha tinggi, Al-Ali, Al-A'la, Al-Mutta'ali. Harapannya setelah kita mengenal nama Allah ini dan paham maknanya, maka kita mencoba untuk mewujudkan ibadah-ibadah yang terkandung di dalam nama ini di keseharian kita. Maka tolak ukur kita berhasil atau belum mengkaji Asmaul Husna adalah lihat sejauh mana perubahan yang ada di dalam
diri kita. Kalau belum ada, maka berarti kita butuh tingkatkan lagi di dalam mengkaji asmaullahi al-husna. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.